Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalina Pipiani dengan NPM 101220098. Sekarang di sini saya akan membahas mengenai capital budgeting. Nah, sebelumnya apakah kalian tahu apa sih yang dimaksud dengan capital budgeting itu? Jadi, capital budgeting itu merupakan proses untuk menentukan suatu kelayakan proyek, apakah proyek itu dapat dijalankan atau tidak. Jadi nanti kita menentukan proyek tersebut apakah bisa dijalankan atau tidak, melihat dari cash flow-nya. Nah, tujuan dari capital budgeting ini apa? Tujuannya tadi yaitu untuk menentukan suatu kelayakan proyek, apakah layak untuk dijalankan atau tidak. Nah, untuk jenis proyek ini terdapat dua jenis. Yang pertama ada proyek independen dan yang kedua ada proyek mutually eksklusif. Untuk proyek independen ini, keputusan cash flow dan keputusannya itu tidak berpengaruh terhadap proyek lain. Karena independen ini artinya sendiri, maka kita hanya menentukan saja apakah proyek itu layak untuk dijalankan atau tidak. Sementara untuk jenis mutually eksklusif, cash flow dan keputusannya ini berpengaruh terhadap proyek yang lainnya. Misalkan di sini terdapat proyek A dan proyek B. Kita tinggal menentukan proyek mana yang lebih baik untuk dijalankan. Untuk metodenya ini terdapat 4 metode. Yang pertama ini ada NPV, yang kedua ada FPP, yang ketiga ada IRR, dan yang keempat ada FI. Kita akan bahas satu persatu. Oke, di sini udah ada contoh soal yang dimana Anissa meminjam uang sejumlah 40 juta dengan bunganya itu 10%. Rencananya uang ini akan dijadikan modal untuk membuka usaha dan memperkirakan cash flow-nya ini sebagai berikut. Nah, kita lihat di tahun 2024 ini terdapat uang masuk yaitu sebanyak 40 juta. Dan di tahun 2025, 2026, dan seterusnya ini merupakan nilai future value. Sedangkan 40 juta ini merupakan present value. Nah, karena ini merupakan nilai future value, kita harus mempresent value-kan dulu nilai ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya ini adalah, ini merupakan rumus untuk menjadikan nilai future value menjadi nilai present value. Nah, rumusnya ini adalah 1/1 tambah I pangkat N. I-nya ini apa? I-nya ini merupakan interest, yang dimana interest ini merupakan bunga. Tadi bunganya berapa? Bunganya ini yaitu 10%. Nah, kita coba hitung. 1 dibagi 1 tambah 10 pangkat 1. Satunya dari mana? Satunya ini merupakan tahun ke berapa? Nah, karena ini merupakan tahun ke-1, berarti pangkat 1 hasilnya 0,91. Untuk yang kedua sama, 1/1 tambah 10% pangkat 2. Pangkat 2 tahun ke-2, berarti hasilnya 0,83 dan seterusnya. Setelah ini hasilnya sudah ada, maka ini tinggal dijumlahkan saja. 8 juta dikali 0,91, hasilnya itu 7.280.000. Kita akan bahas di video selanjutnya. Tadi kan kita udah menentukan nih faktor PP-nya ini berapa aja. Nah, sekarang kita coba hasilkan nilai future value dengan faktor present value ini. Nah, di tahun 2025 untuk nilai future value-nya ini 8 juta dikalikan 0,91, dan untuk nilai present value-nya ini ada di 7.280.
Untuk tahun 2026, 10 juta dikali 0,83 hasilnya 8.300.000. Untuk tahun 2027, 12 juta dikali 0,75 hasilnya 9 juta dan seterusnya. Ini merupakan nilai yang sudah di present value-kan. Lalu setelah nilai tersebut sudah di present value-kan, lalu kita lanjut ke pembahasan berikut. Oke, ini merupakan kelanjutan dari perhitungan sebelumnya. Ini 7.280.000 tadi, yaitu hasil dari 8 juta dikali 0,91 dan seterusnya. Setelah ditotalkan hasilnya yaitu 42.100.000. Nah, ini NPP masuknya ini 42.100.000. Tadi NPP keluarnya ini 40 juta, yang awal modal tadi 40 juta, dan dihasilkan NPP dari proyek ini adalah 2.100.000. Berarti dapat disimpulkan bahwa proyek ini layak untuk dilanjutkan. Oke, ini kita akan menghitung nilai FBP. Kita lihat di tahun 2024, ini kita cash flow-nya minuskan dulu, dan akumulasi CF-nya juga sama minus. Nah, ini kita lihat, minus 32 juta ini dari mana? Minus 32 juta ini dari minus 40 juta ditambah 8 juta, hasilnya minus 32 juta. Lalu, sama, minus 32 juta ditambah 10 juta, hasilnya minus 22 juta dan seterusnya. Di sini 3 juta tidak minus. Lalu rumus FBP-nya gimana? Rumus FBP-nya yaitu jumlah tahun sebelum pelunasan penuh ditambah biaya yang belum dilunasi awal tahun dibagi arus kas sepanjang tahun pelunasan penuh. Agar lebih gampang, kita anggap jumlah tahun sebelum pelunasan penuh ini A, yang dimana A-nya ini berada di tahun ketiga. Dan untuk biaya yang belum dilunasi awal tahun kita anggap B, yang dimana kan tadi tahun ketiga, ini tahun ketiga berarti ada di 10 juta. Untuk B-nya ini adalah 10 juta, dan untuk C-nya arus kas sepanjang tahun pelunasan penuh. Berarti kan ini udah nggak minus lagi nih, berarti ini udah lunas. Nah, ada di sini untuk C-nya. C-nya ini ada di 13 juta. Kita coba hitung. A tambah B bagi C sama dengan 3 tambah 10 juta bagi 13 juta ini sama dengan 0,76, dan hasilnya 3,76, yang dimana ini masih bisa diterima karena kurang dari 5. Setelah melakukan latihan tadi, kita melakukan latihan dengan menghitung NPP dan FBP-nya. Sebenarnya ada 4 metode, tetapi kita menggunakan 2 metode, yaitu NPP dan FBP. NPP ini merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran yang di present value-kan. Jika NPP-nya lebih besar dari 0, maka proyek itu layak untuk dijalankan. Sementara jika NPP-nya kurang dari 0, maka proyek tersebut jangan dilanjutkan. Nah, sedangkan untuk nilai FBP atau payback period merupakan jangka waktu yang diperlukan untuk membayar kembali atau mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan di dalam investasi ataupun suatu proyek. Karena tadi nilai FBP-nya itu kurang dari 5 tahun, berarti ini layak. Proyek ini layak untuk dijalankan karena kurang dari 5 tahun. Sebaliknya, kalau misalkan lebih dari 5 tahun, jangan dijalankan. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai capital budgeting dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.